Kita awali dari informasi yang pertama, keluarga Riko Sempurna Pasaribu, wartawan Tribrata TV yang tewas dalam kebakaran rumahnya di Karo, Sumatera Utara, membuat laporan ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Pihak keluarga menduga ada keterlibatan oknum anggota TNI dalam kasus yang menewaskan Riko beserta 3 anggota keluarganya. Anak Riko Sampurna Pasaribu, wartawan korban pembakaran rumah, Jumat pagi mendatangi Puspom AD untuk melaporkan kasus ini. Didampingi LBH Medan dan Komite Keselamatan Jurnalis KKJ, anak korban melapor ke Puspom AD terkait dugaan keterlibatan oknum anggota TNI AD dalam kasus pembakaran rumah Sampurna Pasaribu. Korban diduga dibunuh saat di rumahnya di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatera Utara terbakar. Korban yang saat itu berada di dalam rumah tewas bersama istri, anak, dan cucunya. Sejauh ini sudah ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, anak korban Riko Sampurna Pasaribu meyakini ada keterlibatan oknum anggota TNI dalam kasus pembakaran rumah sang ayah yang merupakan wartawan di Kabupaten Karo. Hal tersebut diungkap Irfan Saputra selaku kuasa hukum anak korban. Dari tim KKJ bersama LB Medan, Kontras, Bakumsu itu hari ini datang ke Puspomad itu untuk membuat laporan secara resmi terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan dan atau juga pembakaran yang diduga ada keterlibatan dari anggota TNI sebagaimana yang telah dikonfirmasi ataupun telah dikonversi perskan oleh pihak Dewan Pers di awal pasca kejadian awal pada tanggal 27 kemarin. Adapun bukti yang dibawa kemari yang pertama adalah bukti pemberitaan yang diberitakan oleh almarhum Sempurna Pasaribu. Terus adanya bukti percakapan kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak kepolisian, yaitu Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita, tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Dengan apa? Mencari keadilan dengan melaporkan ini terkait dengan 4 anggota keluarganya, yaitu ayahnya, ibunya, anaknya, dan adiknya. Sekarang dia sebatang kara, kira-kira begitu. Saya kepada TNI agar ikut serta dalam kasus yang menimpa keluarga saya, agar diusut tuntas. Ya, sementara anak korban Eva Miliani Pasaribu berharap Puspom Angkatan Darat TNI terus menyelidiki laporan tersebut demi mengungkap adanya tersangka lain. Saya kepada TNI agar ikut serta dalam kasus yang menimpa keluarga saya, agar diusut tuntas. Ya, sebelumnya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menanggapi terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus pembakaran rumah hingga tewasnya wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jenderal Agus Subianto membantah anggotanya terlibat dalam pembakaran tersebut. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan dibakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada.
Ya, sebelumnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara kembali menetapkan tersangka baru yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran rumah wartawan Riko Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tersangka memerintahkan 2 pelaku lainnya membakar rumah korban Riko Sampurna. Setelah mengamankan 2 pelaku Y dan R, polisi menangkap bebas Ginting yang diduga otak pembakaran rumah seorang wartawan di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjai, Karo, Sumatera Utara. Saat beraksi, pelaku memerintahkan Y untuk memberi bahan bakar solar dan pertalite dan disiramkan ke seluruh bagian rumah korban. Meski telah mengamankan para pelaku, namun polisi belum mengungkapkan motif dari para pelaku yang menewaskan 4 korban yang masih satu keluarga. Ironisnya, semasa hidup ketiga pelaku sering berhubungan dengan korban. Pada kasus ini 28 saksi telah diperiksa. Komunikasi yang didapatkan oleh penyidik bahwa yang bersangkutan ini orang yang menyuruh melakukan pembakaran di rumah korban. Sebelum tertangkap, bebas Ginting aktif di organisasi kepemudaan. Namun sejak tak lagi menjadi Ketua AMPI Kabupaten Karo tahun 2021, bebas Ginting sudah tidak aktif di Ormas dan tidak memperbarui statusnya di keanggotaan baik di AMPI Sumatera Utara maupun AMPI Tanah Karo. Beliau pernah di AMPI, tapi masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2021. Jadi memang beliau sudah tidak aktif lagi yakni sejak tahun 2021. Sebelum pembakaran, korban Sampurna Pasaribu memberitakan bebasnya perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kabanjai yang diduga melibatkan oknum anggota TNI. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution dan Aminur Rashid melaporkan. Ya, hingga saat ini Polda Sumut sudah menetapkan 3 pelaku pembakar rumah wartawan Tribrata TV, Riko Sampurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara. Namun sampai saat ini tim penyidik masih mendalami motif para pelaku tersebut. Tersangka baru dalam kasus pembakaran rumah wartawan di Karo telah ditetapkan. Namun motif dibalik pembakaran ini masih misteri. Peristiwa pembakaran rumah wartawan Sampurna Pasaribu terjadi pada 27 Juni 2024 lalu di Jalan Nabung Surbakti, Ujung, Karo, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV sekitar pukul 3:18 dini hari. Di sekitar lokasi ditemukan barang bukti 2 botol sisa bahan bakar yang diduga milik para pelaku. Di awal kasus beredar narasi bahwa pembakaran diduga terkait dengan pemberitaan korban yang merupakan wartawan Tribrata TV. Bahkan diduga ada keterlibatan aparat meski Panglima TNI telah membantah anak buahnya terlibat dalam kasus ini. Dalam tragedi ini 4 orang meninggal dunia, yakni wartawan Tribrata TV, Riko Sampurna Pasaribu, istri korban, anak korban, dan cucu korban yang masih berusia 3 tahun. Polisi lalu menangkap 2 eksekutor dalam peristiwa ini, yakni RAS dan YST. Terungkap kedua pelaku membakar rumah korban dengan BBM campuran. Sebelum kejadian, kedua pelaku sempat mengintai kondisi rumah korban. Polisi lalu menetapkan seorang tersangka lagi, yakni Bebas Ginting alias B, yang berperan sebagai otak kejahatan. Bebas Ginting yang merupakan mantan ketua salah satu organisasi pemuda di Karo memberikan uang kepada kedua pelaku untuk membeli BBM. Meski 3 tersangka sudah ditangkap, motif pembakaran masih digali. Pemirsa, polisi telah menangkap 3 pelaku pembakaran rumah wartawan hingga tewas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Apa yang menjadi motif para pelaku? Kita simak perbincangan kami dengan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Sekali lagi kami sampaikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan polisi itu berangkatnya dari fakta-fakta yang ada, kemudian hasil analisa identifikasi yang sudah kita lakukan. Tentu polisi juga tidak ingin selalu terburu-buru dalam menentukan atau menemukan motif. Tapi yang jelas bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara ini dari tanda tanya besar masyarakat, apakah ini dibakar dengan tanpa disengaja atau terbakar dengan disengaja, semuanya sudah terfaktakan bahwa ini adalah peristiwa
kejahatan, ada orang yang melakukan pembakaran dengan sengaja. Dan berangkat dari situ juga, selain kita menggali keterangan-keterangan yang didapatkan dari 28 orang saksi, kita juga akan menganalisa berbagai hasil dari identifikasi yang dilakukan laboratorium forensik, kemudian analisa CCTV, analisa pola komunikasi yang terjadi di antara orang-orang tersebut, dan kita bisa mengambil keyakinan bahwa satu orang tersangka kemarin sudah kita tetapkan juga, yaitu B, di mana B ini juga memiliki peran sebagai orang yang menyuruh melakukan pembakaran, kemudian dia juga orang yang memberikan sejumlah dana untuk membeli bahan bakar minyak yang kemudian dicampur oleh para eksekutor, dan dia juga orang yang memberi upah pasca pembakaran itu dilakukan oleh 2 eksekutor. Sekali lagi ini bahwa analisa yang betul-betul dilakukan berdasarkan saintifik oleh teman-teman penyidik yang ada di lapangan, yang berkeyakinan berdasarkan analisa yang mereka lakukan. Sejauh ini kita masih mendalami satu tersangka yang sudah kita tetapkan, yaitu B. Kita tentu pertanyaan yang tadi di awal yang disampaikan oleh Masnya terkait dengan motif, kita juga ingin mengetahui. Dan B ini saat ini sekarang sedang didalami. Kita ingin menggali lebih banyak lagi keterangan yang diberikan dari yang bersangkutan. Jadi kita tunggu beberapa waktu ke depan, tentu kita akan sampaikan hasil ini secara terbuka biar masyarakat juga mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Polisi berangkat dari peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Nabung Surbakti, di mana ada 4 orang yang menjadi korban dari peristiwa itu. Makanya berangkat dari peristiwa itulah kemudian kita mengumpulkan puzzle-puzzle, mengidentifikasi, kemudian melakukan otopsi dan lain segala macamnya, sehingga kita berkeyakinan seperti di awal kami sampaikan. Apakah kemudian muncul ada keterkaitan dengan pemberitaan ataukah ada keterkaitan dengan hal yang lainnya? Yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak ingin terburu-buru untuk menentukan motif. Kita ingin mengumpulkan seluruhnya informasi sebanyak mungkin, bahkan posko pengaduan kita buat agar dapat meyakinkan kembali polisi betulkah motif ini seperti pemberitaan ataukah ada hal yang lainnya. Jadi sekali lagi kami minta tunggu kesabarannya untuk kami polisi penyidik Polda Sumatera Utara bekerja lebih cepat, tepat tentunya bisa menyampaikan hal ini kepada masyarakat. 28 saksi itu dibagi ke dalam 3 klaster. Yang pertama, klaster saksi yang mengetahui keterlibatan para tersangka. Yang kedua adalah klaster saksi dari keluarga korban. Dan yang ketiga adalah klaster saksi yang mengetahui peristiwa kebakaran terjadi. Ada 22 orang itu yang mengetahui peristiwa kebakaran terjadi. Jadi itulah klaster saksi yang kemudian nanti dilakukan pendalaman oleh penyidik untuk bisa mengkonstruksikan terkait dengan motifnya. Ya, untuk saat ini penyidik terhadap 2 orang terutama itu ada di pasal 187 ayat 3, dan tentu hal ini sesuai setelah penambahan daripada satu tersangka lainnya nanti akan berkembang dinamis nanti sesuai dengan hasil gelar perkara dan hasil penyidikan atau pendalaman yang dilakukan terhadap satu orang tersangka lainnya. Permasalahan ini berangkat dari adanya peristiwa yang tadi saya sampaikan, adanya peristiwa kebakaran di Jalan Nabung Surbakti. Jadi berangkatnya kita dari situ. Dan semua kita ingin memfaktakan bahwa benar peristiwa ini adalah peristiwa kebakaran yang disengaja dan itu sudah terjawab. Yang tadi kembali saya sampaikan bahwa keterkaitan semua itu nanti kita tunggu dari proses yang saat ini masih berjalan. Ya, kita akan bergabung ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendengar keterangan dari juru bicara KPK. Ya, KPK dalam posisi netral ya. Kami tidak bisa memberikan opini
terhadap tindakan-tindakan dimaksud selama memang salurannya jelas. Saya pikir ini juga merupakan bentuk yang memang bisa dilakukan dan masyarakat bisa melihat sendiri kalau memang ada ketidakprofesionalan dari penyidik, saluran-salurannya apa saja yang ini mungkin diberikan contoh sama teman-teman yang saat ini sedang melakukan pelaporan gitu kan. Saya pikir begitu. Jadi kami tidak dalam posisi untuk bisa beropini. Ya, KPK dalam hal ini sangat mendukung dan per kemarin kalau saya tidak salah sudah dikeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh, saya lupa kalau nggak pimpinan Sekjen, itu terkait larangan bermain judi online dan larangan meminjam dana dari pinjaman online yang ilegal untuk judi online. Jadi itu digabung jadi satu di dalam satu surat edaran terkait yang sudah terjadi. Itu masih berproses di inspektorat dan kita akan sampaikan nanti apabila sudah ada hasilnya ya. Jadi kita tunggu sama-sama. Pada prinsipnya KPK mendukung bahwa judi online itu perbuatan yang merusak sehingga insan KPK didorong untuk bersih dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke? Ya, informasi yang kami dapatkan dari teman-teman Korsup itu sudah didorong ke Pemda setempat untuk dilaporkan ke tim Saber Pungli ya, yang Kemenpol Hukam kalau nggak salah ya, Satgas Bersih Pungutan Liar. Informasinya sudah didorong untuk dilapor ke sana. Sampai dengan saat ini tidak ditangani oleh di KPK. Ya ini sudah selesai belum ya? Dan kalau sudah ya nanti kita akan update, kita tanyakan sama penyidiknya. Ya, thank you. Oh ya, jadi hari ini telah dilimpahkan berkas perkara untuk 15 tersangka pungli rutan ya ke Jaksa Penuntut Umum karena berkasnya sudah dianggap lengkap. Dan Jaksa Penuntut Umum memiliki waktu sekitar 2 minggu untuk melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan nanti untuk dilakukan proses persidangan. Update-nya itu. Oke. Kalau gitu, satu lagi. Last but not least. Oke. Tadi katanya ada umum ya. Ya nanti penyidik akan menilai apakah uang-uang tersebut memang harus dikembalikan atau merupakan bagian dari pembayaran sesuatu ya, pekerjaan. Nah itu akan dinilai oleh penyidik. Kalau memang itu harus dikembalikan, tentunya penyidik akan menyampaikan kepada orang-orang yang menerima itu untuk bisa mengembalikan.
di TPPU nanti. Mas satu mas. Minus 1 berarti. Hari ini tadi Partai Negoro melaporkan. Siapa? Partai Negoro. Partai Negoro. Partai. Ya. Negoro. Pemirsa, Menko Perekonomian dan Menteri ESDM membantah rencana pembatasan pembelian konsumsi BBM tanggal 17 Agustus 2024. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang melontarkan rencana tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara soal wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang. Erlangga menyatakan pembatasan pembelian BBM subsidi belum tentu dilakukan karena hal tersebut masih perlu dibahas dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo. Erlangga menyebut rencana pembatasan pembelian BBM subsidi masih perlu dibahas karena paralel berkaitan dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga mengatakan bahwa tidak ada rencana pembatasan BBM subsidi per 17 Agustus 2024. Ya, sementara itu, Menteri BUMN mengutarakan alasan mengapa ada rencana pembatasan pembelian BBM. Di antaranya karena subsidi BBM semakin membengkak di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan tingginya harga minyak dunia. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Menurutnya orang mampu agar jangan menggunakan BBM bersubsidi karena subsidi BBM semakin membengkak di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu jumlah subsidi juga semakin meningkat seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia. Tadi saya sampaikan jangan sampai salah persepsi, ya kita terus menginginkan yang namanya BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan bukan yang sudah mampu justru mendapat kesempatan melakukan tadi penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran. Apakah ini kapan, di mana, besok atau kapan saya nggak tahu, kita menunggu saja ya. Dan saya rasa konsolidasi antara diskusi para kementerian masih berjalan. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah berencana akan memberlakukan pembatasan bahan bakar minyak atau BBM mulai 17 Agustus 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Luhut mengatakan hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran serta dapat menghemat anggaran negara. Ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ. Nah, kalau itu terjadi sulfur ini tadi dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Dan itu juga kesehatan sampai 38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi muncul ketika Menko Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Menurutnya ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Oleh karena itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi, diharapkan akan bantu penghematan anggaran. Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM berbasis fosil. Pemirsa, jika pembatasan pembelian BBM bersubsidi dibatasi tentu akan berdampak pada perekonomian. Sampai sejauh mana dampaknya, berikut wawancara iNews dengan sejumlah ekonom. Menyusul wacana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024, beban masyarakat kelas menengah pun diyakini akan semakin bertambah. Ekonom KOR Indonesia Yusuf Randy Manilet mengatakan pembatasan pembelian BBM subsidi tentu akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelas bawah dan menengah.
Padahal sejumlah data menunjukkan pola konsumsi masyarakat sedang berada dalam tren perlambatan, salah satunya tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang semakin menurun pada Juni lalu ke level 123,3. Dengan melihat data tersebut, ekonom meyakini tingkat konsumsi pada periode mendatang akan semakin melambat sebab dengan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi, masyarakat kelompok menengah akan melakukan penyesuaian terhadap pola konsumsinya. Sementara itu, ekonom senior Faisal Basri menilai rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi sebagai sinyal kenaikan harga. Faisal Basri mengatakan pembatasan pembelian BBM subsidi menjadi pertanda bahwa pemerintah tidak bisa lagi menanggung beban belanja subsidi energi. Hal ini seiring dengan nilai tukar rupiah yang tertekan dan fluktuasi harga minyak mentah, di mana kedua faktor tersebut akan membuat beban belanja kompensasi pemerintah ke badan usaha pengusahaan, yakni Pertamina, semakin besar. Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan ekonom Indef, Mas Tauhid Ahmad. Selamat sore Mas Tauhid. Selamat sore, apa kabar Mas? Kabar baik Mas Tauhid, semoga juga dalam kondisi yang sehat. Mas Tauhid, ini pendapat Anda soal rencana pemerintah membatasi BBM bersubsidi seperti apa? Apakah memang alasan yang dijadikan sebagai penyebab BBM harus dikurangi subsidinya seperti minyak yang tinggi dan dolar yang melamah itu wajar untuk dilakukan? Ya, saya kira begini, kalau kita lihat tren memang kenaikan subsidi itu dimulai paling besar ya di tahun 2022 ya. Terutama energi total hampir 551 triliun, tapi sudah menurun 334,8 triliun di 2024 ya kalau kita baca APBN. Nah memang dengan jumlah tersebut memang kelihatannya ini ada tekanan besar bahwa ke depan dengan situasi nilai tukar, kurs ya, dan ICP itu memang akan membuat subsidi ke depan akan semakin besar. Karena itu salah satu alasannya adalah untuk menekan agar ada program-program yang lebih baik ya dibandingkan dengan subsidi. Tujuannya sama, ingin mensejahterakan masyarakat. Tetapi apakah subsidi bisa dihilangkan? Saya kira agak sulit, terutama untuk menengah bawah. Karena itu memang perlu subsidi yang tepat sasaran ya. Kalau kita lihat banyak sekali kalau kita lihat data-data evaluasi penggunaan subsidi ini, banyak sekali kelompok yang mampu yang menikmati subsidi, bahkan jauh lebih besar, terutama untuk kendaraan roda 4 begitu. Kalau kita lihat ya yang kita lihat justru misalnya untuk solar itu juga banyak yang mampu yang menggunakan, termasuk juga Pertalite. Karena itu pembatasan diperlukan ya, bukan dihilangkan tapi diperlukan dengan melihat siapa yang sungguhnya diberikan oleh subsidi tersebut begitu. Saya melihat memang ada beberapa skenario, misalnya apakah roda 4 semua, sebagian roda 4, atau misalnya roda 2 juga diikutkan untuk dibatasi. Nah, kalau melihat skenario ini, maka yang terpengaruh di kelompok menengah dan bawah kalau misalnya yang roda 2 itu ada pembatasan ya. Tapi kalau roda 4, maka yang kena adalah kelompok menengah ke atas begitu. Nah, ini yang saya kira memang harus dihitung ulang, termasuk perkiraan dampaknya. Yang paling besar memang kalau roda 2 itu yang kemudian dibatasi, maka itu dampak ke masyarakat, termasuk sosialnya akan cukup lumayan begitu, Mas. Oke, Mas Tauhid, ini kan dengan tadi mengatakan siapa yang perlu subsidi atau siapa kan tidak tepat sasaran seperti itu. Berarti mau nggak mau, apakah memang harganya dinaikkan? Atau memang kita tahu misalkan kalau kita membeli Pertalite misalkan ya, kalau kita membahas Pertalite saja kita kan didata seperti itu ya. Apakah sistem yang dirubah atau memang harus pukul di harganya aja? Ya menurut saya memang cara paling mudah kalau kita lihat ya, kita mengenal ada dua harga begitu ya. Orang yang katakanlah mendapatkan subsidi, mereka punya card tertentu.
seperti halnya untuk solar sekarang harus punya identity, atau memang dipisahkan katakanlah jenis kendaraannya begitu, sehingga yang katakanlah Pertalite tadi memang diperuntukkan hanya untuk kendaraan roda 2, sementara roda 4 misalnya tertentu mereka tidak boleh mengkonsumsi Pertalite atau mengkonsumsi jenis BBM lain yang RON-nya lebih tinggi yang tidak disubsidi gitu. Nah, yang kedua yang seringkali digunakan kalau kita merefer dari pengalaman lalu, Pertalite itu lama-kelamaan volumenya, kuotanya dihilangkan ya, dengan pembatasan tertentu sehingga hanya roda 2 yang bisa digunakan begitu. Sementara roda 4 volumenya juga dikurangi sehingga terjadi antrian. Sehingga secara market kalau antrian terlalu panjang maka mungkin dengan sendirinya akan beralih yang ke non subsidi begitu, terutama untuk kendaraan roda 4. Nah, ini yang saya kira biasanya dalam dua bentuk itu yang kemudian bisa dilakukan. Tentu ini akan kondisi teknisnya tentu akan mengakibatkan antrian dan juga kesulitan pada beberapa kelompok masyarakat dalam mengkonsumsi BBM bersubsidi ini. Baik. Ya, sumbangannya saya kira akan jauh ya bisa efisiensinya besar, tetapi lagi-lagi harus diberikan katakanlah alternatif ya. Kami melihat bahwa alternatifnya harusnya juga ada perbaikan transportasi publik, sehingga kalau orang tidak menikmati subsidi, transportasi publiknya juga harus bagus dan bisa nyaman sehingga orang bisa beralih ke transportasi umum begitu. Oke, apakah sampai saat ini pengawasan BBM bersubsidi ini untuk tepat sasaran kurang maksimal? Kalau kita lihat sih memang kalau yang subsidi kan diberikan ya untuk Pertalite dan juga solar begitu ya, sedikit minyak tanah. Kalau kita lihat memang kalau Pertalite tidak ada pembatasan, tapi solar itu sudah ada pembatasan dengan menggunakan kartu ya, dengan menggunakan ID. Seingat saya memang sudah ada volume tertentu atau jumlah kendaraan yang di blacklist karena tidak menggunakan ID yang sama dengan kendaraan atau di luar volume yang diperkenankan. Misalnya sekian liter per hari, tetapi mereka menginginkan jumlah liter yang banyak gitu agar tidak disalahgunakan begitu. Namun yang Pertalite memang saya kira belum sama sekali diterapkan begitu ya. Iya. Oke, Mas Tauhid, sebenarnya yang kawan-kawan Indef ketahui terkait dengan resesi global yang mungkin bisa menyebabkan, ini mungkin salah satu impact-nya nanti ke depannya. Apakah hal tersebut memang akan terjadi atau bagaimana Mas Tauhid? Kalau kita lihat proyeksi ya, harga ICP ke depan memang akan naik, tetapi tidak terlalu besar ya. Sekarang kan ditetapkan sekitar 82 ya, ICP itu US dollar per barrel ya. Mungkin ke depan itu hanya sekitar 83 atau 84 ya. Jadi tidak terlalu besar dengan situasi pelemahan ekonomi dunia begitu. Namun yang justru saya kira sangat sensitif ke depan adalah gejolak nilai tukar begitu, karena asumsinya pada waktu penyusunan nilai tukar di 2024 saja itu 15.000 gitu ya. Sementara sekarang realisasinya 16.000, artinya memang sudah jauh lebih tinggi. Nah, kami khawatir kalau di 2025 diasumsinya lebih rendah dari 16.000, maka otomatis memang akan ada tambahan subsidi yang jauh lebih besar. Jadi lebih sensitif justru di harga kursnya itu. Karena komponen dia sangat sensitif terhadap harga penentuan harga BBM itu sendiri begitu. Iya, Karena kita tahu separuh lebih ya, lebih dari 50% BBM kita impor. Tapi ada ini nggak sih Mas Tauhid, ada nggak sih opsi lain yang lebih masuk akal atau mungkin lebih menguntungkan semua pihak, baik dari pemerintah ataupun rakyat ya, yang memang notabene kita masih sangat menggunakan BBM khususnya Pertalite, Mas Tauhid? Ya, saya kira memang agak sulit mencari titik tengah ya, karena sebenarnya begini, kenaikan harga itu by regulasi itu dimungkinkan gitu, ditinjau 3 bulan sekali ya, baik yang non subsidi maupun yang subsidi begitu. Nah, kalaupun
ini tidak pengurangan daripada subsidi, sebenarnya bisa di-adjust dengan kenaikan harga yang gradual yang bisa ditolerir dengan dompet masyarakat. Gitu. Ketimbang tahu-tahu tidak dapat subsidi, dia langsung melonjak membayar selisih harga yang lumayan. Misalnya sekarang katakanlah Pertalite 10.000 itu dengan Pertamax yang sudah mendekati harga 13.000, kan lumayan selisihnya. Tapi kalau misalnya kenaikan ditinjaunya sedikit demi sedikit, kita akan jauh lebih bisa ditolerir oleh dompet masyarakat. Jadi alternatif pertama itu. Yang kedua, memang kalau ingin ada pembatasan tentu ada komunikasi publik yang baik gitu. Karena saya kira memang yang berhak dan tidak berhak itu perlu dijelaskan ke publik sehingga tidak ada katakanlah penerimaan yang cukup luas. Ya, misalnya kalau kendaraan roda 2 itu kan sangat sensitif. Betul. Masyarakat bawah begitu ya. Nah, itu yang menurut saya mereka lah yang mungkin banyak menengah bawah di situ pada kelompok masyarakat. Sementara yang roda 4 saya kira ya sudah sangat mampu begitu, karena untuk biaya BBM kemudian pajak pasti orang-orang mampu lah yang cukup dapat membayar biaya kenaikan. Tapi lagi-lagi kenaikannya akan lebih baik kalau di adjust-nya tidak langsung tinggi begitu ya. Nah, terakhir saya kira memang sebenarnya sudah diupayakan ya, cuma marketnya belum besar untuk kendaraan listrik. Tapi memang bagaimana kendaraan ini bisa jauh lebih murah dengan ekosistem, infrastruktur dan sebagainya, sehingga ada alternatif masyarakat beralih seperti itu ya. Tadi ya kendaraan konvensional dengan biaya BBM yang semakin mahal begitu. Oke, Mas Tauhid, ini langkah pembatasan penjualan yang sedang diwacanakan ini apakah akan efektif untuk menjaga supaya kuota BBM subsidi ini tidak jebol seperti itu? Ya, kalau lihat pengalaman ya untuk solar sendiri kita mempelajari data ya rata-rata jebol ya, tetapi tidak sangat besar. Jadi ya mungkin ada jebolnya sekitar di bawah 5% begitu. Jadi pas ya jebol gitu. Jadi masih lebih rendah. Tapi kalau sesuai dengan kuota rasanya kalau lihat data-data rasanya kecil kemungkinan begitu. Ada jebol tapi tidak besar begitu. Oke, tapi Mas Tauhid, apakah memang faktanya kan kita selalu tahu bahwa namanya Pertamina itu selalu merugi ya, mungkin agak melebar sedikit. Tapi apakah kenapa Pertamina selalu merugi meskipun kita tahu harga Pertalite itu selalu cenderung naik seperti itu, Mas Tauhid? Ya, kalau harga Pertalite ya itu kan harga keekonominya sebenarnya jauh lebih tinggi ya. Kalau Pertalite 10.000 mungkin harga keekonomian sekitar 12 ya, saya belum tahu apa angka terakhir ya. Nah, tentu saja biasanya ada komponen margin ya. Nah, kalau untuk yang subsidi saya kira mungkin belum tahu marginnya pasti lebih kecil daripada yang non subsidi, sementara biaya cukup besar gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat yang saya dengar memang kalau yang subsidi cenderung lebih kecil marginnya dibandingkan yang non subsidi begitu. Apalagi tadi harga keekonomian itu sangat dinamis mengikuti perkembangan ICP ataupun kurs itu sendiri yang sangat volatile begitu. Nah, itu yang kemudian Pertalite saya kira sudah cukup lama tidak ada kenaikan. Perlu dilihat bahwa kenaikan itu juga harus ada kompensasi yang dibayar oleh APBN dan pemerintah menjamin itu begitu. Oke, terakhir Mas Tauhid, ini poin-poin apa yang memang harus diperhatikan jika memang rencana pembatasan tersebut itu jadi dilakukan? Karena kita tahu memang Pak Luhut bilang akan dibatasi tanggal 17, tapi dua menteri lainnya mungkin belum mengetahui atau belum final gitu. Kira-kira poin-poin apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah, Mas Tauhid? Yang pertama tentu saja timing ya. Timing itu juga penting, apakah harus tanggal 17 atau setelahnya di pemerintahan baru begitu ya. Karena memang situasi terutama menengah bawah ini daya beli lagi punya problem begitu ya. Sehingga ini harus diperhatikan kapan gitu ya. Yang kedua adalah mengenai komunikasi publik. Penting ya,
kenapa ini dibatasi dan siapa yang berhak dan tidak berhak, masyarakat perlu tahu begitu ya. Yang ketiga, perlu dilihat antisipasi tekniknya di lapangan. Jangan sampai justru ada antrian atau katakanlah ada masalah sehingga justru menyulitkan dan menimbulkan masalah di lapangan. Yang keempat, jangan sampai tadi biasanya muncul ya yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan begitu ya, karena spreadnya nanti pasti akan yang memanfaatkan harga subsidi non subsidi ini akan semakin sulit didapat dan orang akan mengincar yang subsidi. Jadi bisa saja orang bisa beli tengah malam dan sebagainya kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, saya kira yang ini kemudian harus ada pengawasan, penindakan yang juga harus lebih pas begitu. Namun sekali lagi kondisi masyarakat itulah yang harus menjadi prioritas utama bagi kita semua begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Tauhid telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Ya, kita berharap ini tidak menjadi kado kemerdekaan di 2024 ya. Seperti itu ya Mas Tauhid. Selamat sore Mas Tauhid. Salam sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, keluarga Sultan Andara diisukan maju dalam Pilkada 2024. Bahkan Nagita Slavina diusulkan menjadi bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara menemani menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad digadang-gadang akan maju dalam Pilkada 2024. Nagita diusulkan oleh PKB untuk maju menemani Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Tidak hanya PKB, sosok Nagita yang cukup populer di masyarakat membuat sejumlah partai mulai tertarik. Sebetulnya kan provinsi yang sangat plural ya, dia bisa pemimpinan perempuan, apalagi Nagita kan sosok perempuan itu yang bukan biasa-biasa saja ya. Dia banyak berpengaruh juga dan berprestasi juga ya, di bisnis juga berprestasi, mungkin bisa membantu mendorong anak muda supaya memajukan bisnis di kalangan anak muda. Masuknya Nagita cukup membuat suaminya Raffi Ahmad terkejut. Namun Raffi tidak menutup kemungkinan dirinya dan istrinya maju dalam pilkada mendatang. Sebelumnya Raffi sempat diisukan maju dalam pilkada Jawa Tengah bersama Diko Ganinduto. Saya nggak pernah bilang nggak mau, nggak pernah never say, nggak pernah bilang enggak. Tapi mungkin sekarang saya masih berpikir aja untuk yang terbaiknya seperti apa, untuk menentukannya kemana. Kalau saya pasti sekarang ya lebih ke ini deh, lebih ke melihat dan mendukung teman-teman aja yang memang yang saya tahu niatnya baik untuk maju ke pemilihan kepala daerah. Sementara itu, JJ Govinda, ipar Raffi Ahmad, dipastikan ikut dalam pilkada mendatang. JJ telah mengantongi surat tugas dari Partai Amanat Nasional untuk maju dalam pemilihan Bupati Bandung Barat. Menarik dilihat sejauh mana popularitas keluarga Sultan Andara bisa mendongkrak perolehan suara dalam pilkada 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memastikan akan mengusung calon gubernur di Pilkada November mendatang. PDIP tidak ingin jika mantu Jokowi Bobi Nasution melawan kota kosong. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memastikan akan mengusung calon gubernur di Pilkada November mendatang. Sebagai partai ideologis yang memiliki visi membangun demokrasi, kalau hanya satu calon sama dengan melawan kota kosong sehingga proses demokrasi tidak terjadi. Namun usulan DPD PDI Sumatera Utara tersebut tergantung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. 4 calon gubernur diantaranya Edi Rahmayadi telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPD PDIP Sumatera Utara. Kalau hanya satu calon melawan kota kosong, apa itu demokrasi? Artinya tetap akan melawan nomor sendiri ya Pak? Ya pasti. Kalau saya ditanya sebagai ketua DPD, saya akan usulkan ke Ibu Megawati, walaupun kita sendiri, pasti kita akan membawa calon kita sendiri. DPW PKS Sumatera Utara belum menentukan bakal calon gubernur yang akan didukung pada pilkada serentak. Sebelumnya sempat beredar kabar PKS telah memberikan dukungan kepada Bobi Nasution. Mantan Wakil Wali Kota Medan Rahut Manharahap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon kepala daerah di DPD PKS Sumatera Utara.
Rencananya mantan kader Partai Nasdem ini akan dipasangkan dengan kader PKS lainnya. Selain Rahutman, pada bursa calon wali kota Medan ada nama Profesor Rida selaku akademisi, pasangan Riko Uas dan Zakiuddin Harap yang didukung oleh Nasdem dan Partai Gerindra. Saya kira hampir 1 jam kita diskusi sekaligus saya sampaikan visi misi. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengingatkan pelaksanaan pilkada di 545 daerah rawan konflik. Pihak TNI dan Polri memegang peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan pilkada. Sementara Mendagri Tito Karnavian berpesan aparatur sipil negara harus tetap netral saat penyelenggaraan pada November mendatang. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah salah satu wujud tumbuhnya demokrasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Golkar sepakat berkoalisi di sejumlah pilkada serentak November mendatang. Namun kedua partai tidak berkoalisi pada pilkada di Provinsi Banten. Partai Solidaritas Indonesia kembali bertemu dengan Partai Golkar di kawasan Palmerah, Jakarta. Usia pertemuan yang kedua kalinya ini, PSI dan Golkar sepakat berkoalisi pada sejumlah pilkada serentak. Diko Ganindito yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kendal dicalonkan sebagai calon wali kota Semarang. Sementara untuk pilkada Jakarta, Kaisang rencananya akan dipasangkan dengan Babah Alun atau Yusuf Hamka. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan-pembahasan, kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru, kita akan berbasis ilmiah kepada survei. Namun Kaisang menegaskan partainya tidak berkoalisi pada pilkada di Provinsi Banten. Kader PSI Valdo Maldini sebagai bakal calon wali kota Tangerang akan berpasangan dengan Muhammad Fadlin Akbar, anak mantan Gubernur Banten Wahidin Halim. Memang Golkar dan PSI ini berkolaborasi di beberapa daerah, tapi mohon izin Pak, kami akan berseberangan di Banten. Nah, sekalian izinkan memperkenalkan Pak calon jagoan saya untuk melawan Golkar nanti di kota Tangerang Pak. Ada namanya Valdo Maldini Pak. Valdo Maldini. Saya kira itu aja Pak. Sementara di Pilkada Kabupaten Tangerang, mantan Sekda Muhammad Maisar Rasid rencananya maju sebagai calon kepala daerah. Suasana haru mewarnai pelepasan pensiunan aparatur sipil negara ini. Masa kerja saya sudah memenuhi syarat, terus momentumnya juga pas, dan regenerasi juga harus tetap berjalan. Muhammad Maisar Rasid telah mengabdi sebagai ASN selama 41 tahun. Dari Jakarta dan Tangerang melaporkan. Sementara Partai Demokrat resmi mendukung pasangan petahana Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak. Kini pasangan Khofifah Emil telah mengantongi dukungan 7 partai. Surat rekomendasi Pilgub Jawa Timur dari Partai Demokrat diberikan kepada pasangan Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak. Partai Demokrat optimis dua pasangan ini bisa kembali memenangkan Pilgub Jawa Timur. Pilihan kami untuk mengusung Ibu Khofifah dan Mas Emil adalah pilihan yang terbaik. 5 tahun lalu dan hari ini tentu kami semakin yakin bahwa di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah dan Mas Emil, Jawa Timur bisa semakin melesat lagi ke depan. Apa yang sudah dicapai hari ini luar biasa, tapi kami yakin dengan 5 tahun lagi bisa semakin maju dan sukses. Khofifah pun mengaku siap untuk kembali maju dalam Pilkada 2024. Pasangan ini juga menyatakan akan fokus untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Timur. Saya dan Mas Emil mengikhtiarkan sedapat mungkin Jawa Timur bisa menjadi referensi rekonsiliasi nasional.
Oleh karena itu komunikasi-komunikasi dengan berbagai elemen yang lain tetap kami laksanakan. Saat ini Hovifah telah mengantongi dukungan dari 7 partai, diantaranya Partai Perindo, P3, Demokrat, PAN, Gerindra, PSI, dan Golkar. Meski telah mendapatkan dukungan dari mayoritas partai politik, namun hingga kini PDI Perjuangan masih belum menentukan pilihannya. Dukungan dari berbagai partai dan tokoh politik semakin menguatkan cengkraman Khofifah Emil di Jawa Timur. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Khofifah Emil bisa menang mudah di Pilkada Jatim. Selain dukungan yang masif, posisi mereka sebagai petahana semakin memperbesar peluang mereka. Bahkan Ujang menyebut belum ada lawan yang mendeklarasikan diri untuk menantang Khofifah. Khofifah bahkan dinilai bisa menang tanpa lawan atau melawan kotak kosong. Meski demikian, ada sejumlah nama yang digadang-gadang akan ikut bertarung dalam Pilkada Jawa Timur melawan Khofifah. Di antaranya mantan Ketua PWNU Jatim Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat, hingga Tri Risma Harini dari PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kecubung merupakan tanaman semak yang memiliki buah mirip terong, berukuran kecil, berbentuk bulat, dan berduri. Tergolong buah-buahan yang memiliki zat adiktif yang bisa berdampak negatif pada tubuh. Buah kecubung terkandung senyawa beracun dan efek psikotropika, diantaranya atropin, skopolami, hiasiamin. Bisa menimbulkan halusinasi, hilang kesadaran, dan gangguan syaraf. Mengkonsumsi buah kecubung bisa menimbulkan efek samping, mulai dari kerusakan syaraf, gangguan pernafasan, hingga kematian. Dari informasi selanjutnya, 5 orang komplotan pemilik situs judi online di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diringkus polisi. Diketahui selama beraksi dalam kurun waktu 3 bulan, kelompok ini mengantongi omset mencapai 3 miliar. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung meringkus komplotan afiliator sebuah situs judi online. 5 tersangka diamankan di 2 lokasi berbeda di wilayah Bandung dan Jakarta. Dari kelima pelaku yang diamankan, 1 orang merupakan selebgram yang turut serta mempromosikan judi online. Dari pemeriksaan awal, diketahui komplotan ini telah menjalankan situs judi online selama 1 tahun dan sedikitnya meraup omset hingga 3 miliar dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Di sini saudara tersangka inisial A, di mana yang bersangkutan sudah kurang lebih 1 tahun, dan dalam kurun waktu 3 bulan ini berdasarkan transaksi histori rekam perbankannya, yang bersangkutan bisa mendapatkan omset sekitar 3 miliar rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku dijerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pagestu, iNews melaporkan. Pemirsa, iming-iming mendapat uang mudah dalam waktu singkat, seorang pemuda di Jakarta terjerat judi online dan sudah menghabiskan uang ratusan juta rupiah. Naas, bukannya untung yang didapat, dirinya justru terlilit hutang dan terpaksa membuka pinjaman online. Berawal melihat live streaming di kanal video berbagi, Rocky, nama samaran dari mantan pemain judi online ini, penasaran dan mencoba bermain di situs judi online. Semakin lama pemuda ini semakin kecanduan, hingga tak terasa sudah 1 tahun ia menggeluti dunia hitam ini. Dirinya semakin terlena dalam permainan yang mengasyikkan dan terus melakukan top up saldo, serta membagikan kemenangan di grup sosial media. Namun keberuntungan tak sesuai harapan. Berharap bisa balik modal, tanpa sadar ia sudah menghabiskan uang ratusan juta rupiah.
Untuk menutup kerugian, Rocky rela menjual barang berharga miliknya dan melakukan pinjaman online. Naas bukannya balik modal dan untung yang didapat, ia justru terlilit hutang. Terjerat lingkaran setan judi online, Rocky akhirnya sadar dan memutus semua kontak yang berhubungan dengan judi online. Saya main setahun lebih. Setahun lebih itu habis sudah 140-an lah, 140 juta. Menang sih sebenarnya banyak ya, cuma karena kita ngitungnya udah kalah berapa, kita ngejar kalahnya. Jadi ujung-ujungnya habis juga. Tak dipungkiri, iming-iming mendapat uang mudah dalam waktu singkat. Situs judi online yang dikemas menarik dalam permainan membuat para pemainnya kecanduan. Dari Jakarta, Ismalia, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, Wamen Parekraf Angela Tanusudibio membuka Forum Koordinasi Industri Pariwisata 2024. Forum koordinasi ini digelar untuk meningkatkan sinergitas untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Kemenparekraf menggelar Forum Koordinasi Industri Pariwisata 2024 di sebuah hotel di Bilangan, Jakarta Selatan. Forum koordinasi ini digelar guna menyinergikan antara pemangku kepentingan untuk memajukan industri pariwisata Indonesia ke depan. Membuka acara ini, Wamen Parekraf Angela Tanusudibio menekankan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Angela juga menyebut sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dan memiliki multiplier effect bagi masyarakat luas. Dan istimewanya bahwa pariwisata itu adalah sebuah sektor yang trickle down efeknya benar-benar kerasa ke masyarakat. Pariwisata adalah sebuah sektor yang padat karya. Pariwisata adalah sebuah sektor bukan seperti SDA, tetapi kalau betul-betul dijaga, ini bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, manfaat ekonominya bahkan bisa lebih besar lagi ke depannya. Nah, apalagi yang juga menjadi istimewa oleh sektor pariwisata, sektor ini adalah sektor yang bisa mendukung pemerataan ekonomi di Indonesia. Dengan tema membangun sinergitas industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing, forum ini menggelar 2 sesi diskusi yang akan membahas sejumlah isu termasuk ketenagakerjaan, keselamatan hingga strategi pemasaran pariwisata di kancah global. Industri pariwisata dan juga kepariwisataan Indonesia ini tidak lepas dari dukungan dari kementerian-kementerian terkait. Isu-isu mengenai tenaga kerja, isu-isu mengenai keselamatan, isu mengenai pajak, isu mengenai pemasaran, konektivitas, semua ini juga ada di kementerian lain. Dan kami dari Kementerian Pariwisata tentunya ingin mendukung agar industri yang ada ini bisa tumbuh, berdaya saing dan berkelanjutan. Digelar untuk pertama kalinya Forum Koordinasi Industri Pariwisata ini diharapkan dapat menjadi gerbang kemajuan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Muhammad Faisal, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, 128 peserta nasional dan internasional mengikuti gelaran Bandung Open 10 Ball Turnamen Championship 2024. Turnamen yang didukung PB Popsi ini menjadi ajang persiapan para atlet yang akan bertanding di PON 2024 mendatang. Turnamen 10 Ball Championship 2024 berlangsung di GRX Pool & Cafe, Kota Bandung, Jawa Barat. Turnamen yang didukung oleh PB Popsi ini diikuti sebanyak 128 pebiliar dari atlet nasional dan internasional. Kehadiran atlet luar negeri diharapkan dapat memotivasi para atlet tanah air untuk menguji strategi dan kemampuan. Diharapkan dengan event seperti ini, pemain-pemain Indonesia ini bisa merasakan kemampuan skill dari pemain-pemain luar negeri. Sekaligus bagi mereka ini menjadi ajang uji coba sebelum mereka nanti bertanding di PON di bulan September. Ini jadi bakal suatu pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua. Karena ilmu ini yang kita dapat dari pemain luar itu sangat bagus sekali untuk kemajuan kita semua. Turnamen yang digelar hingga 14 Juli ini juga menjadi ajang uji coba para atlet tanah air sebelum bertanding pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang akan digelar di Aceh, Sumatera Utara tahun 2024. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan.